Kaisar sekaligus filsuf di era Romawi kuno. Marcus Aurelius Antoninus dianggap sebagai kaisar yang cukup terkenal. Kaisar Marcus Aurelius lahir pada 26 April 121 Masehi di Roma. Dengan nama lahir Marcus Annius Verus. Perjalanan hidupnya membuat namanya berganti menjadi Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Kaisar Aurelius menjadi gambaran ideal dari kebajikan. Namun ada beberapa fakta menarik tentang kehidupan dan pemerintahan Kaisar Romawi Marcus Aurelius yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Fakta bahwa penulis filosofi meditasi yang terkenal ini menghabiskan hampir seluruh masa pemerintahannya di medan perang. Fakta lain seputar kehidupan kaisar hebat dari Romawi ini bisa Anda simak di sini. Awalnya, Marcus Aurelius bukanlah pewaris tahta kekaisaran. Ayahnya, Marcus Annius Verus, berasal dari garis keturunan bangsawan Romawi. Namun, ia bukan bagian dari keluarga kekaisaran. Setelah kematian ayahnya, bocah laki-laki berusia 3 tahun itu diadopsi oleh kakeknya. Sang kakek memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Hadrian yang berkuasa. Marcus muda menarik perhatian kaisar dengan cepat. Salah satu alasannya mungkin karena status kakeknya di istana. Dari situlah nasib Marcus Aurelius mulai berubah. Pada usia 6 tahun, ia didaftarkan ke dalam ordo berkuda. Memasuki usia 7 tahun, Kaisar memperkenalkan Marcus ke perguruan tinggi pendeta. Saat itu, pamannya, Titus Aurelius Antoninus, diadopsi oleh Hadrian. Namun, Hadrian punya rencana besar untuk Aurelius. Antonius
Sementara Markus tinggal di Romawi, Lucius mengambil alih komando tentara, memimpin legiun selama konflik 5 tahun. Romawi memenangkan perang dengan Parthia. Sebagai pemenang, pasukan membawa sejumlah besar harta jarahan perang. Namun, tanpa sepengetahuan kaisar dan rakyatnya, para legioner yang bergembira juga membawa musuh yang tak terlihat dan mematikan. Suatu saat di akhir tahun 160-an, pandemi mematikan yang dikenal sebagai wabah Antoninus melanda Romawi. Wabah dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Romawi yang luas. Kemudian, pada tahun 169, Lucius Verus jatuh sakit dan meninggal. Penyebabnya mungkin wabah itu sendiri. Sepeninggal saudara angkatnya, Marcus Aurelius menjadi satu-satunya kaisar kekaisaran Romawi. Sayangnya, ia harus menghadapi kekacauan di Romawi seorang diri. Wabah Antoninus menghancurkan kekaisaran. Menurut Cassius Dio, seorang saksi mata kontemporer, ada hingga ribuan kematian setiap hari di Roma. Sejarawan modern percaya bahwa 5 juta orang meninggal karena penyakit ini, meskipun jumlahnya bisa mencapai 7-10 juta orang. Kerugian besar melemahkan kekaisaran Romawi, memukul keras perekonomian, dan menghancurkan pasukannya. Bahkan Kaisar Marcus Aurelius jatuh sakit. Ini tentu saja memprovokasi krisis politik dan membawa kekaisaran ke jurang perang saudara. Di saat wabah melanda kekaisaran, desas-desus menyebar bahwa Kaisar Marcus Aurelius telah meninggal. Diduga mengkhawatirkan keamanan kekaisaran. Pada tahun 175, Gubernur Romawi Mesir, Avidius Cassius, menyatakan dirinya sebagai kaisar. Meskipun Cassius segera mengetahui bahwa kematian kaisar hanyalah rumor, dia tetap berkomitmen pada perjuangannya. Marcus Aurelius sangat terpukul oleh berita pengkhianatan Cassius dan memohon temannya untuk memikirkan kembali tindakannya. Dia bahkan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cassius dan tidak menyakitinya. Tetapi Markus tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan belas kasihan. Saat pasukannya hendak berangkat ke Alexandria, tersiar kabar soal kematian Cassius. Seorang perwira bernama Antonius diperintahkan untuk membunuh Cassius. Dia juga memerintahkan agar semua korespondensi Cassius dibakar. Namun, setiap orang yang mendukung pengkhianat itu diampuni. Banyak yang menganggap Aurelius bermurah hati pada pengkhianat. Namun sebenarnya, Kaisar memiliki masalah yang lebih mendesak untuk dipecahkan. Pemberontakan Cassius mengalihkan perhatiannya dari ancaman nyata. Dengan munculnya invasi barbar ke utara. Ada tahun 172, perang dilanjutkan dengan serangan balasan Romawi. Marcus Aurelius dianugerahi gelar Germanicus dan koin dicetak untuk memperingati kemenangannya. Namun, perang hampir mengarah ke selatan. Saat berkampanye jauh di wilayah musuh, Legiun ke-12 diserang oleh pasukan Quadi yang besar. Dikelilingi musuh dan tanpa perbekalan yang lengkap, legioner menghadapi kehancuran tertentu. Namun, ketika bencana tampaknya tak terhindarkan, badai hujan petir yang tiba-tiba menyelamatkan orang Romawi.
Sementara para legiun memuaskan dahaga mereka, kilat menyambar Quadi. Hujan keajaiban itu diukirkan di kolom Aurelian yang masih berdiri di Roma sebagai saksi kemenangan besar. Pada tahun 174, penaklukan Quadi selesai dan tentara kekaisaran mengalahkan Sarmatians pada tahun berikutnya. Ketika pada tahun 176, Marcus Aurelius kembali ke Roma untuk merayakan kemenangannya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ibu kota dalam 8 tahun. Namun, kaisar yang juga seorang filsuf ini tidak ditakdirkan untuk tinggal di Roma terlalu lama. Nasibnya membawanya ke medan perang untuk terakhir kalinya. Marcus Aurelius menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya selama 20 tahun untuk berperang. Faktanya, jurnal meditasi, karya paling terkenal kaisar tentang prinsip-prinsip stoikisme, ditulis di lingkungan kamp militer. Selain berperang, kaisar juga memastikan soal suksesi kekaisaran yang mulus dan damai. Setelah Cassius gagal merebut kekuasaan, kaisar mempercepat promosi putra dan penerusnya, Commodus. Pada tahun 177, Marcus mendeklarasikan Commodus Augustus. Putranya itu akhirnya memiliki status yang sama dengan ayahnya. 3 tahun berikutnya, kaisar menghabiskan waktu di luar sungai Danube melawan suku-suku pemberontak di wilayah Romawi. Di sanalah Marcus Aurelius menemui ajalnya. Menyusul kemenangan besar lainnya atas kaum barbar di mana kaisar jatuh sakit. Pada tahun 180, Marcus Aurelius meninggal di markas militer Legiun Danubian di Vindobona, sekarang yang dikenal sebagai kota Wina. Marcus Aurelius paling dikenang karena karya teksnya yang masih hidup yang sekarang disebut meditasi. Itu adalah jurnal pribadi sang kaisar yang menceritakan semua pemikiran terdalamnya. Dia benar-benar terlibat dalam apa yang sekarang kita kenal sebagai terapi perilaku kognitif. Dia tidak melihat dirinya hanya sebagai kaisar Romawi atau warga negara Romawi atau warga negara Latin, melainkan warga dunia, kosmopolitan di dunia.